Masih di Breaking News TV One, kita akan kembali melanjutkan diskusi bersama dengan Mas Hanta Yuda selaku pakar politik. Mas Hanta, mohon maaf tadi sempat terjeda sejenak ya karena ada konferensi pers dari KPU. Kita melanjutkan kembali tadi mengenai soliditas tadi, kemudian dari partai-partai ini apakah semuanya nanti akan masuk begitu ya ke dalam pemerintahan atau akan tetap menjadi oposisi? Silakan Mas Hanta. Iya, Prima, saya termasuk yang tidak khawatir bahwa pemerintahan yang baru terpilih sulit membangun dukungan politik. Artinya mereka akan menjadi pemerintahan yang minoritas, itu kecil. Justru yang dikhawatirkan kebesaran. Yang tadi sempat disinggung oleh Prima soal kemungkinan ada kartel politik atau politik yang terkatalisasi. Memang sistem kepartaian kita ini harapannya kan semakin kompetitif, tapi realitasnya kan terkatalisasi. Ada 3 indikasi yang politik kartel itu terbentuk. Satu, kita melihat di pemilu kontestasi elektoralnya sangat sengit, tetapi dia memudar bahkan hilang sama sekali ketika pasca pemilu. Semuanya merapat menjadi membangun dengan istilah apapun, kerjasama politika, koalisi politika, apa semuanya menyatu semua untuk dalam tadi mendistribusikan kue-kue kekuasaan semuanya. Nah, yang kedua indikasinya bisa terlihat melemahnya atau memudarnya ideologi politik partai. Kan tidak terlihat ideologi ini semakin memudar. Ini problem kepartaian kita. Jadi tidak tahu entah tadinya di 01, 02, 03 sekarang masih agak tajam, tapi besok sudah lesap semua. Dan yang ketiga absennya oposisi atau penyeimbang pemerintahan. Nah, tiga hal ini yang saya kira tidak sehat buat demokrasi. Yang terjadi ada kartelisasi. Kita butuh demokrasi yang sehat, dibutuhkan pemerintahan yang juga diimbangi yang di luar. Nah, ke depan setelah politik elektoral bergeser ke tadi soal membangun konsolidasi politik untuk membangun pemerintahan yang lebih cukup atau mayoritas sederhana paling tidak, bahkan dugaan saya akan kebesaran. Isunya pertama nanti lihat saja akan ada isu mulai pergeseran partai-partai, terutama partai 01 dan 03 itu indikasinya akan terlihat mana yang genetik politiknya, seperti kalau di 03 PKB, kemudian Nasdem, baru PKS juga kalau punya kesempatan kemungkinan akan masuk. PD Perjuangan seperti apa kita lihat rekonsiliasinya dengan Ibu Mega. Yang kedua isunya juga akan nanti kita lihat perkembangannya bicara tentang komposisi kabinet, soal pemerintahan baru, proporsional murni dan proporsional partai, yang partai dan non partai itu berapa komposisinya. Biasanya Pak SBY maupun Pak Jokowi, mungkin juga Pak Prabowo akan membagi secara seimbang. Nah, wilayah yang krusial nanti di partai, ini akan ada jatah pembagian kursi. Pak Golkar minta berapa, PAN minta berapa, Demokrat berapa, Gerindra dan seterusnya. Jadi akan ada isu ini nanti yang bergulir yang harus kita cermati. Dan ketiga adalah pola komunikasi, koordinasi partai-partai di dalam koalisi. Isunya ada Barisan Nasional yang sudah muncul, atau Setgap usulan Demokrat seperti era Pak SBY. Dan dinamika ini akan ada nanti isu dinamis yang kencang antara peran Pak Jokowi seperti apa, apakah akan memimpin koalisi, apakah akan memimpin partai atau tidak, bagaimana pola relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke depan dan seterusnya. Nah, dinamika inilah yang saya kira akan semakin kuat nanti setelah hari ini. Setelah mungkin tidak eskalasinya tidak klimaks di MK, maka isu-isu inilah yang akan bergulir. Saya ingin punya harapan pemerintahan ke depan ini sudah punya 2 dukungan. Dukungan secara vertikal, Prima, itu kan cukup kuat. Dari publik hampir 60%. Nah, ini modal politik yang kuat bagi Pak Prabowo dan Gibran, konteks ini yang akan diumumkan kemungkinan. Nah, ini yang saya kira menjadi modal awal menjaga trust kepercayaan publik. Yang kedua, ada dukungan politik horizontal dari partai. Nah, partainya juga mereka sudah 50%. Opsinya ada 2, apakah mengajak 1-2 partai saja, misalnya Nasdem dan PKB saja, itu sudah 70% lebih. Atau mengajak PDI Perjuangan saja. Saya berharap tidak diajak semuanya. Kan arah-arahnya semuanya ingin diajak menjadi di dalam koalisi yang istilahnya Prima tadi menjadi kartel. Kita berharap pemerintahan ke depan itu stabil politiknya, tetapi demokrasinya juga berjalan, sehat. Ada yang di luar pemerintahan, misalnya 30%, sisakan 2 atau 3 partai untuk mengimbangi pemerintahan. Nah, setelah ini barulah bergeser politik Prabowo Gibran katakanlah yang akan menang, fokus untuk menunaikan janji-janji kampanyenya dalam program-program pemerintahan, menjaga soliditas koalisinya dengan tadi mencari format komunikasi dalam format koalisi seperti apa, ini mulai harus dipikirkan pergerakannya. Dan yang ketiga saya kira tadi politik kinerja, dari politik elektoral nanti setelah Oktober bergeser pada politik kinerja
kinerja, menjaga tingkat kepuasan harapan publik untuk approval ratingnya, tingkat kepuasannya untuk stabil. Jadi ujungnya kan itu, berdemokrasi itu berkonstitusi dan menunaikan janji kampanyenya untuk kesejahteraan rakyat dan ditunaikan sesuai dengan yang dijanjikan pada masa kampanye. Oke. Prima. Artinya nanti yang pemenangkah yang akan merangkul keseluruhan begitu ya, yang aktif untuk mendekatkan diri, atau justru yang lawan-lawan ini yang kalah yang justru sowan gitu ya kepada yang menang untuk bisa diajak masuk ke dalam pemerintahan? Bisa kedua-duanya, Prima. Tapi yang paling butuh itu kan satu, yang sudah menang, yang 02 ini kan dia butuh, kalau saya istilahkan mayoritas sederhana saja, simple majority atau pas terbatas. 60 di bawah 70% sudah cukup. Tapi partai di dalam koalisi 02 ini punya kepentingan politik yang tinggi untuk menyukseskan proposal pemerintahannya, untuk menunaikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Mereka pasti menggoda, sangat aktif merangkul, menggoda, merayu partai-partai yang di luar pemerintahan untuk bergabung. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan dukungan di parlemen. Kalau dapat dukungan di parlemen, maka mereka bisa menyukseskan pemerintahan dari sisi 02 dulu, atau yang menang dulu istilahnya Prima tadi. Maka dalam konteks ini mereka punya instrumen politik. Kan pertanyaannya, belum tentu mereka mau, tunggu waktu saja. Prediksi saya akan gabung, akan bergabung. Yang menang itu punya 3 instrumen. Satu, kue kekuasaan atau instrumen kekuasaan atau kursi-kursi politik itu banyak sekali. Menteri, ketua posisi BUMN dan sebagainya. Ini yang menggiurkan. Yang kedua adalah kepentingan ekonomi bisnis, ekonomi politik. Ini kan juga tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dinamikanya cukup kencang. Banyak irisan, kelindan dengan kepentingan bisnis. Yang ketiga soal legal protection. Jadi perlindungan hukum. Jadi ada legal protection ini juga penting bagi ketua umum, misalnya daripada di luar pemerintahan dapat ancaman secara hukum, tidak dapat apa-apa, mungkin dia akan berpikir resis. Kalau gitu mending di dalam pemerintahan, dapat kursi menteri dan aman secara hukum. Nah, ini yang dari sisi yang menang. Dari sisi yang kalah tadi saya sudah sampaikan, Prima, mereka pasti mungkin tidak seagresif yang menang. Yang kalah diam-diam, mungkin ada yang melakukan fungsi-fungsi kelihatan bergerak keras, membawa ke MK, tapi di saat yang sama dugaan saya bisa jadi itu sedang meninggikan posisi tawarnya, padahal sedang menyiapkan jalan exit strategi untuk masuk ke dalam pemerintahan juga. Tunggu waktu, ketika dulu saya juga memprediksi Gerindra dan PAN akan bergabung ke pemerintahan. Pasti politisinya tidak setuju. Baru saja quick count diumumkan. Nah, hari ini juga saya di quick count 14 Februari memprediksi partai-partai yang tadi keras hari ini akan gabung pemerintahan. Susunannya genetik politik yang kuat itu PKB terutama. Sulit untuk membayangkan PKB di luar pemerintahan. Lalu Nasdem punya kedekatan dengan Pak Jokowi, juga berada dalam pemerintahan. PKS juga punya peluang, kalau diajak PKS juga akan gabung dugaan saya. PKS tidak bergabung itu lebih karena tidak diajak kemungkinannya. Nah, baru PDI Perjuangan terakhir. Kalau P3 kalau lolos sangat mungkin bergabung. Kalau PDI Perjuangan menurut saya satu-satunya partai yang saya miliki kepercayaan yang kuat di luar pemerintahan, faktor Ibu Mega. Meskipun ada potensi juga PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan. Jadi saling jadi posisinya saling politik akomodatif dalam godaan politik, rayuan politik dilakukan oleh yang menang. Kemudian yang kalah juga tebar pesona, TP-TP, ya mencari perhatian supaya diajak atau bahkan mungkin proaktif seperti Prima katakan itu. Nah, saya berharap jangan sampai pola kartelisasi politik ini terus terjadi. Kita tetap berharap ada warna partai, ada yang di luar pemerintahan mengimbangi pemerintahan, dan demokrasi kita sehat supaya demokrasinya efektif. Efektif itu apa? Yang di dalam luar pemerintahan sama-sama mulia, sama kuatnya. Kalau semuanya di dalam politik kartel tadi itu polanya bukan efektif, tapi kolutif. Tapi kalau terlalu kuat di eksekutifnya lemah, itu juga tidak bagus, konfrontatif, terus bertarung. Yang kita butuhkan efektif. Mereka bersatu karena dipertemukan oleh konstitusi dan kepentingan rakyat. Mereka berbeda karena juga memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai dengan konstituen yang mereka wakili dan mereka bela kepentingannya. Prima. Mas Hanta Yuda, terima kasih banyak sudah bergabung di Breaking News TV One. Sukses selalu Mas Hanta Yuda. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.